Ya, kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis spesimen sitologi dan juga teknik pengumpulannya. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah bahas mengenai konsep dasar, ya kita sudah tahu bagaimana tahapan untuk pemeriksaan sampel sitologi. Kita juga sudah tahu mengenai tahapan pemeriksaan sampel histologi. Kemudian kita sudah mengenal macam-macam sel, macam-macam jaringan. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai spesimennya. Spesimen itu adalah suatu bahan yang kita kumpulkan untuk kita periksa. Jadi kita akan bahas mengenai spesimen apa saja sih yang akan dipelajari di sitologi dan juga teknik pengumpulannya seperti apa. Ya, yang pertama kita akan bahas mengenai spesimen sitologi versus histologi. Yang kedua jenis spesimen sitologi, yang ketiga jenis spesimen sitologi berdasarkan lokasi pengambilan. Dan yang keempat, jenis spesimen sitologi berdasarkan teknik pengumpulannya. Ya, setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami jenis-jenis spesimen sitologi dan teknik pengumpulan spesimennya. Iya, di sini kita akan lihat perbedaan spesimen histologi dan sitologi. Kalau dalam kedokteran biasa disebut dengan histopatologi dan juga sitopatologi, yaitu pelajaran mengenai jaringan maupun sel yang mana berkaitan dengan penyakit, ya. Jadi kalau kita lihat di sini laboratorium histologi itu biasanya laboratorium yang menangani spesimen berupa jaringan, ya jaringan atau seluruh organ, baik itu yang berukuran kecil maupun berukuran besar, ya. Jadi seperti ini dia berupa jaringan. Nah ini contoh jaringan hati, ya. Adapun laboratorium sitologi itu biasanya menangani spesimen berupa cairan, ya cairan atau bentukan lain yang mengandung sel-sel untuk dilakukan diagnosis. Jadi kalau kita lihat di sini, perbedaan yang paling mencolok adalah kalau histologi kita akan mengambil jaringan secara utuh, ya. Tapi kalau sitologi biasanya ini hanya berupa cairan ya yang lebih ringan. Cairan ini bisa kita peroleh dengan cara swab ya, swab ataupun brush, menggunakan brush atau spatula atau kerokan ya. Ini biasanya yang digunakan untuk memperoleh sampel-sampel atau spesimen sitologi. Jadi dia itu lebih light gitu, lebih ringan, tidak padat seperti jaringan seperti ini ya. Itu perbedaan yang paling mencolok antara sitopatologi dan histopatologi. Nah, tapi kadangkala kedua laboratorium ini bisa berkolaborasi ya. Jadi ketika spesimen ini berupa materi yang mengandung sel, namun kita perlakukan seperti jaringan, kita buat cytoblok namanya. Nah, ini kita bisa mengkolaborasikan kedua spesimen, baik histologi maupun sitologi. Ya, selanjutnya kita masuk pada jenis spesimen sitologi ya. Jadi kalau kita lihat spesimen sitologi itu banyak sebenarnya pembagiannya ya. Di internet itu banyak yang membaginya, tapi di sini saya bagi berdasarkan dua ya. Ada berdasarkan lokasi pengambilannya, kemudian berdasarkan teknik pengumpulannya karena berbeda pembagiannya. Nah, kita lihat dulu yang berdasarkan lokasi pengambilan spesimen. Jadi jenis spesimen sitologi berdasarkan lokasi pengambilannya itu dibagi kurang lebih ada 10. Yang pertama adalah gynecologic cytology. Ya, ada yang tahu jenis spesimen apa saja untuk gynecologic cytology ini? Jenis spesimennya. Ada yang tahu? Gynecologic. Obgyn. Obstetric dan gynecologic. Ini biasanya sampel-sampel apa saja sih yang dipelajari di Obgyn? Ada yang tahu? Yang paling sering dilakukan, yang menjadi program pemerintah. Pemeriksaan? Pap smear? Ya, pemeriksaan pap smear ya. Pap smear itu pun ada banyak jenisnya. Ya, ada yang cervical scraping. Scraping itu artinya kerokan, ya, kerokan. Ada cervical brushing, ada cervical swab, ya. Karena nanti untuk pengumpulan sampel pap smear itu biasanya menggunakan 3 alat. Ada alat untuk pengkeroknya atau kerokan, ada alat brushingnya yang menggunakan brush atau sejenis sikat, ada juga yang menggunakan swab. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya sampel yang diambil itu adekuat ya, ya cukup untuk mewakili
jaringan yang sebenarnya. Jadi digunakan 3 alat ini, tapi biasanya ada yang menggunakan 1 atau 2 ya, tergantung ketersediaan di laboratorium. Nah, untuk sampel-sampel ginekologik ini biasanya untuk mengidentifikasi adanya infeksi HPV ya, atau virus human papilloma virus, yang mana bisa untuk mendiagnosa penyakit cancer cervix. Iya, itu untuk gynecologic cytology. Selanjutnya, berdasarkan lokasi yang kedua, spesimen sitologi dibagi berdasarkan respiratory cytology. Nah, ini yang berkaitan dengan pernafasan. Ada yang bisa menyebutkan sampel pernafasan itu apa saja? Sampel-sampel respiratory. Ya. Sampel bagian pernapasan. Sputum, Ibu. Ya, sputum ya, yang paling gampang kalian pemeriksaan sputum. Nah, ini biasanya untuk pemeriksaan infeksi-infeksi ya, atau melihat adanya kemungkinan mengarah ke malignan atau keganasan. Nah, jadi ada sputum, ada bronchial brushing. Ya, bronchial brushing itu sikat bronkial. Jadi bronkusnya itu diambil sampelnya dengan cara di brush. Ada juga bronchial washing ya, pencucian. Jadi dicuci bronkusnya baru diambil kembali sampelnya. Ada juga yang bronkoalveolar, ya, jadi gabungan antara bronkus dan juga alveolus. Nah, ini biasanya untuk melihat infeksi paru dan juga keganasannya, apakah sel-selnya sudah mengarah ke keganasan atau belum. Nanti kita lihat cara pengambilan sampelnya di pembagian berdasarkan teknik pengambilan sampelnya ya. Ini masih berdasarkan lokasi. Lokasi yang kedua ada urinary cytology. Ada yang bisa menyebutkan sampelnya apa saja yang berkaitan dengan urinary? Urin. Urin, ya. Urin. Tentunya urin. Apalagi? Selain urin? Ada namanya cucian bladder ya, atau bladder washing. Nah, ini biasanya untuk kandung kemih. Kita mau lihat apakah di kandung kemihnya itu ada kelainan atau tidak, apakah mengarah ke neoplasma atau tidak. Nah, ini caranya kita bladder washing. Jadi kita masukkan semacam kateter gitu ya, semacam kateter di lubang kencingnya, kemudian sampai menembus kandung kemih, lalu kita semprotkan dengan NaCl ya untuk mencuci, lalu kita tarik kembali. Jadi diharapkan di cairan NaCl itu sudah ikut sel-sel yang ada di permukaan kandung kemih itu. Jadi kita bisa memeriksanya dengan cara di washing, ya, namanya teknik washing. Kemudian breast cytology. Ini sampelnya apa saja kira-kira? Breast cytology. Yang berkaitan dengan kanker payudara, ya. Jadi kalau kanker payudara itu bisa kita ambil sampelnya dengan cara aspirasi. Kalau di sitologi dengan cara aspirasi ya, tapi kalau di histologi itu lain lagi ya. Histologi itu biasanya jaringannya yang diambil. Meskipun biasanya menggunakan jarum suntik ya, tapi jarum suntiknya itu mengambil jaringan. Jadi biasanya padat yang diambil. Tapi kalau cytology, nah ini biasanya hanya mengambil cairannya saja. Nah, ini bisa untuk kita mendeteksi tumor ataupun kanker payudara. Sebelum saya lanjut ke bawah, ada yang tahu perbedaan kanker dan tumor? Kanker dan tumor. Perbedaan kanker dan tumor. Ya, sering kita dengar ya, tumor, kemudian kanker, tapi bedanya tuh apa sih? Kalau tumor itu apa? Ya, kalau tumor itu biasanya tumbuhnya jaringan dari sel yang abnormal ya. Jadi sel-selnya itu mengalami abnormalitas, tapi belum sampai kanker. Kalau kanker itu sudah ke keganasan ya. Jadi tumor itu bisa menjadi kanker, bisa tidak. Tumor yang tidak menjadi kanker itu namanya neoplasma. Ya, neoplasma. Tapi tumor yang mengarah ke kanker, nah, itu disebut dengan malignan ya, atau keganasan. Jadi itu bedanya. Tumor itu bisa menjadi ganas atau tidak. Kalau tidak menjadi ganas, dia namanya neoplasma atau neoplasia. Kalau dia menjadi ganas, itu namanya kanker. Ya, sering juga orang sebut tumor itu nodul, ya, nodul atau benjolan atau massa.
Ya, pasti kalian semua ini di sini pernah benjol ya, kepala benjol atau kaki benjol, pernah kan? Nah, itu namanya kumpulan massa atau kumpulan sel yang abnormal, yang pembentukannya itu tidak normal, jadi dia benjol atau semacam nodul gitu ya. Iya, selanjutnya gastrointestinal cytology. Jenis sampelnya itu biasanya gastrointestinal brushing ya. Nah, ini sikat lambung. Jadi lambung itu bisa juga kita sikat. Kita ambil sampelnya, jadi dengan cara dimasukkan bisa melalui mulut ya, tapi biasanya melalui hidung. Jadi kita masukkan alat endoskopi melalui hidung sampai tembus lambung, baru disikat, di brush, diambil beberapa contoh sampel, baru kita periksa di laboratorium. Sama dengan esophagus brushing, ya ini kan masuk ke dalam gastrointestinal atau saluran pencernaan ya, esophagus. Jadi diambil juga karena biasanya ini untuk mendeteksi kanker-kanker atau infeksi yang ada di esophagus. Ada juga bile duct brushing. Nah, ini sudah masuk ke bile duct-nya. Kemudian berdasarkan lokasi selanjutnya itu body fluid atau cairan tubuh. Ada yang bisa menyebutkan cairan tubuh apa saja yang diperiksa di sitologi? Contohnya? Selain urin tadi ya, itu di urinari. Sekarang ini cairan tubuh. Biasanya ini banyak diproduksi ya kalau seorang mengalami kelainan atau adanya infeksi. Contohnya cairan tubuh apa saja yang bisa kita ambil? Ya, darah bisa ya, tapi darah itu biasanya dipelajari di hematologi ya. Selain darah, apa lagi? Cairan tubuh. Cerebrospinal, ya, cerebrospinal atau cairan otak. Nah, itu biasanya bisa kita lihat infeksi apa saja sih yang bisa menyebabkan infeksi pada cerebrospinal. Kemudian kita juga bisa melihat adanya pertumbuhan sel-sel yang abnormal ya yang bisa mengarah pada kanker otak. Nah, ini cairan CSF atau cerebrospinal fluid, ada juga cairan efusi. Cairan efusi itu seperti cairan pleura ya yang di pernapasan, ada yang di jantung, kemudian peritoneum yang ada di perut. Ya, ini bisa kita untuk infeksi dan kanker. Selanjutnya untuk tiroid cytology, jenis sampelnya ya tentunya aspirasi tiroid ya. Jadi benjolan tiroidnya itu kita ambil cairannya. Kita mau lihat apakah ada neoplasma atau sel-sel yang abnormal atau bahkan sudah menjadi kanker. Jadi tadi neoplasma itu tumor yang tidak menjadi kanker, tapi kanker adalah tumor yang sudah menjadi ganas. Selanjutnya untuk lymph node cytology, lymph node itu adalah kelenjar getah bening. Ya, kita mau lihat apakah ada kanker di sana. Jadi caranya dengan cara aspirasi. Ya, kita sedot menggunakan jarum kelenjar getah beningnya. Ini ya yang biasa membengkak di daerah-daerah yang banyak kelenjarnya ya, kayak di leher, kemudian di ketiak. Pokoknya daerah-daerah lipatan itu biasanya banyak kelenjar getah bening. Dan ini biasanya kalau mengalami pembengkakan bisa menandakan adanya kanker. Kanker getah bening itu biasanya disebut dengan limfoma. Ya. Selanjutnya ada eye cytology. Biasanya ini dengan cara aspirasi perolehnya atau impression cytology. Nah, ini bisa kita untuk deteksi adanya infeksi, inflamasi, dan juga neoplasma atau tumor mata. Dan yang terakhir ada ear cytology, ya, atau sitologi telinga. Nah, ini biasanya diambil menggunakan swab atau hapusan untuk melihat adanya infeksi atau inflamasi. Ya, jadi itu pembagian spesimen sitologi berdasarkan lokasi pengambilannya. Ya, jadi ada 10. Ada ginekologik, respiratory, urinary, breast, gastrointestinal, thyroid, lymph node, eye, dan juga ear cytology. Ya, selanjutnya kita masuk pada jenis spesimen sitologi berdasarkan teknik pengumpulannya. Jadi di sini dibedakan berdasarkan bagaimana spesimen itu didapatkan, bagaimana spesimen itu dikumpulkan. Nah, ini ada 3 ya. Ada yang exfoliative cytology, ada abrasive cytology, dan juga aspiration cytology. Atau biasa orang sebut FNAC atau FNAB. Fine needle aspiration cytology atau fine needle aspiration biopsy.
Ya, kalau cytology ini biasanya pengumpulannya itu tidak membutuhkan teknik khusus ya atau teknik adanya intervensi mekanik. Jadi kita perolehnya itu dengan cara spontan, diambil tanpa perlu adanya usaha yang berarti. Karena ini jenis sel-sel ini adalah sel-sel yang sudah terlepas ke rongga tubuh. Jadi kita tidak perlu melakukan tindakan kerokan, kemudian sikat ataupun washing, sudah bisa diambil yang sel-sel eksfoliatif. Berbeda dengan yang abrasif. Abrasif ini harus ada tindakan mekanik ya, seperti apakah dikerok, apakah di brush atau apakah di wash. Itu yang abrasif. Artinya dia tidak terlepas secara spontan, melainkan kita yang melepasnya. Ya, jadi bisa ya dibedakan. Eksfoliatif ini adalah sel-sel yang terlepas secara spontan dalam tubuh, yang dilepaskan ke rongga-rongga tubuh. Kalau yang abrasif, ini kita yang lepaskan sendiri. Kita mau lihat apakah di daerah tersebut adanya kelainan, maka kita ambil jaringan atau sampel di daerah tersebut. Adapun yang aspirasi, ini menggunakan jarum suntik ya, fine needle, jarum suntik yang halus, bukan yang kasar. Karena yang kasar atau yang core biopsy, itu biasanya untuk pemeriksaan jaringan ya. Bedakan aspirasi itu ada dua, ada yang untuk cytology, ada yang untuk jaringan. Nah, untuk yang cytology kita menggunakan FNAC atau fine needle aspiration cytology. Yang jarum fine, jarum halus ya. Next kita lihat yang pertama eksfoliatif. Jadi ini adalah spesimen eksfoliatif atau eksfoliatif cytology. Jadi eksfoliatif cytology ini merupakan sel-sel yang secara spontan dilepaskan dari lapisan organ ke dalam rongga tubuh. Ya, jadi kalau sel-sel yang bisa kita peroleh dari rongga tubuh itu namanya sel-sel eksfoliatif ya. Jadi ini juga merupakan teknik yang paling sederhana yang bisa kita kumpulkan dengan cara spontan, bisa dengan jarum suntik atau dengan cara swab ya. Kalau dengan cara spontan itu biasanya kita peroleh sampel seperti urin dan juga sputum. Kemudian untuk jarum suntik seperti CSF dan juga cairan efusi ya, ini kita peroleh dengan jarum suntik. Efusinya bisa pleura, perikardial dan juga peritoneum. Adapun swabnya bisa berupa vaginal swab. Bentar ya. Iya. Kita lihat yang pertama sampel eksfoliatif yang diperoleh dengan cara spontan ya. Nah, ini ya contoh sampel eksfoliatif atau sampel-sampel yang terlepas dari rongga tubuh atau dari organ tubuh ke rongga tubuh. Contohnya adalah urin dan juga sputum. Urin kan diperoleh dari rongga tubuh ya. Rongga tubuh yang dimaksud adalah kandung kemih. Kalau sputum, rongga tubuh yang ada di mana ini sputum? Berasal dari mana nih? Sputum. Pernapasan. Rongga pernapasan ya. Jadi biasanya ini dia di daerah bronkus atau bronkiolus. Itu banyak cairan sputum yang bisa kita peroleh. Jadi contoh eksfoliatif yang pertama adalah yang diperoleh secara spontan. Contohnya adalah urin dan juga sputum. Yang kedua adalah yang diperoleh dengan cara menggunakan jarum suntik atau fine needle. Contohnya adalah CSF. Ini cairan otak ya yang diambil dari tulang belakang ya. Kalau kita perhatikan ini tulang belakang lumbal ketiga, antara lumbal ketiga dan lumbal keempat. Ya, ini menggunakan jarum ya. Biasanya ini dilakukan anestesi dulu sebelum disuntik. Lalu bisa kita peroleh dengan cara baik disedot ya, kita bisa sedot menggunakan spoit ya atau jarum suntik, atau bisa juga dia menetes sendiri ya. Karena adanya perbedaan tekanan, jadi cairan yang di dalam ini biasanya keluar ya, karena ada udara yang masuk jadi dia bisa keluar. Kita peroleh dengan cara seperti ini. Atau bisa juga kita sedot ya, sedot dengan jarum suntik. Nah, ini contoh yang cairan otak yang normal itu dia bening ya, tapi kalau dia biasanya ada infeksi atau adanya kelainan, dia warnanya sudah kekuningan ya, seperti serum gitu. Ini yang pertama, yang sampel eksfoliatif yang diperoleh dengan cara jarum suntik. Yang kedua, yang diperoleh dengan menggunakan jarum suntik ada sampel cairan pleural ya, atau cairan paru ya. Jadi ini biasanya untuk orang-orang yang mengalami infeksi atau inflamasi, parunya itu banyak menghasilkan cairan atau cairan pleural fluid
Nah, fluid. Nah, dengan cara ini. Jadi sama caranya, disuntik dulu, kemudian baru disedot, ya, sedot, kemudian nanti cairannya keluar dari tampung. Jadi dari tampungan ini bisa kita ambil sedikit untuk kita periksa di laboratorium. Selanjutnya ada pericardial fluid. Ya, ini cairan yang ada di daerah peri, ya, yang ada di daerah samping-samping jantung ini. Caranya sama, kita suntik, ya, menggunakan jarum suntik, baru kita ambil cairannya. Jadi kalau misalkan cairannya sudah banyak keluar di permukaan jaringan, ya biasanya ini langsung disedot. Biasanya menggunakan alat penyedot suction itu, ya, suction. Jadi selain cairannya disedot, juga kita ambil untuk pemeriksaan. Jadi bisa dua, bisa treatment, bisa juga diagnostik. Tapi ini biasanya ya tindakan-tindakan seperti ini hanya dilakukan oleh dokter, ya. Kita di lab hanya butuh dia punya sampel ini saja. Tapi tidak ada salahnya kalau kita pelajari cara pengambilan sampelnya juga. Ya, selanjutnya yang menggunakan jarum suntik ada peritoneum fluid atau cairan yang ada di perut. Ya, jadi cara pengambilannya seperti ini. Sama, menggunakan jarum juga, nanti cairannya akan keluar dengan sendirinya. Nah, ini biasanya penampungannya lebih besar, ya, karena cairannya biasanya banyak. Nama cairannya itu adalah asites, yang mana akan banyak apabila kita mengalami yang namanya inflamasi atau infeksi, ataupun adanya kelainan-kelainan yang ada pada perut, maka perut menghasilkan banyak cairan. Ya, ini cairannya seperti ini, ya. Warna dia agak bening tapi agak ke arah putih tulang gitu, ya, tidak bening banget. Selanjutnya, eksfoliatif selanjutnya adalah dengan cara swab. Contohnya vaginal swab, ya. Swab itu artinya apusan atau usapan, ya. Ini kita mau lihat adanya pertumbuhan sel yang abnormal. Bisa karena ada yang namanya kanker vagina, ya. Selain kanker serviks ada juga kanker vagina atau infeksi-infeksi yang ada di vagina. Kita mau lihat kelainannya seperti apa. Jadi yang ini serviks, ya. Serviks itu leher rahim. Jadi kalau orang bilang kanker serviks itu kanker leher rahim yang ada di sini. Kalau ini uterus, ya, uterus ini rahim. Kalau ini leher rahim, kalau ini vagina. Oke, selanjutnya abrasive cytology. Yang pertama tadi kan eksfoliatif, ya. Eksfoliatif itu sel-sel yang terlepas secara spontan. Kemudian selanjutnya adalah abrasif. Abrasif ini sel-sel yang terlepas dari permukaan tubuh dan lapisan mukosa yang mana kita peroleh dengan cara teknik mekanik, ya. Jadi kita melakukan tindakan pengelupasan atau tindakan pengambilan. Jadi ada 4 cara di sini. Ada scraping. Sebentar. Ya, ada scraping, ya. Scraping itu contohnya ada cervical scraping. Scraping itu artinya kerokan, ya. Ada cervical scraping yang biasanya orang sebut pap smear. Ada oral scraping atau kerokan mulut, ya. Untuk pemeriksaan buccal smear. Ada juga skin scraping atau kerokan kulit. Nah, kemudian yang kedua ada brushing. Brushing ini ada artinya pengambilan dengan cara menggunakan sikat. Ada cervical brushing, oral brushing, bronchial brushing, gastrointestinal brushing, dan juga esophagus brushing. Jadi sampel-sampel ini bisa kita peroleh dengan cara brushing, menggunakan brush atau sikat, ya. Ada juga yang washing. Washing ini cucian atau bilasan. Ya, biasanya ada bronchial washing. Jadi dengan cara cairan kita semprotkan, kemudian kita cuci, baru kita ambil lagi cairannya dengan harapan di cairan tersebut kita memperoleh sampel. Ada juga bronchoalveolar lavage. Nah, ini yang di bronkus dan juga alveolus, ya. Ada gastric lavage, bilasan lambung. Ada juga yang bladder washing atau bilasan kandung kemih, ya. Dan yang terakhir ada swab dengan cara swab. Nah, cervical swab, kemudian nasopharynx swab, impression cytology, dan juga ear swab. Mari kita lihat yang pertama, yang scraping. Nah, ini adalah contoh abrasive cytology yang pertama dengan cara scraping, ya. Contohnya cervical scraping atau pap smear. Nah, ini yang paling sering dilakukan, ya. Biasanya di puskesmas pun ada, di rumah sakit, karena memang ini program pemerintah untuk men-screening wanita-wanita yang berisiko, ya, seperti yang berusia di atas 40 tahun, ataukah yang melahirkan lebih dari 3 kali,
atau misalkan sering bergonta-ganti pasangan ya, nauzubillah ya. Jadi itu memang program pemerintah untuk mengadakan pap smear di tiap fasilitas kesehatan. Nah, ini contoh scraping. Scraping itu artinya kerokan ya. Dikeroknya dengan cara menggunakan ini, menggunakan scraper ya atau spatula gitu. Jadi dikerok dengan cara memutar ya, dia punya apa namanya? Cervixnya, lalu diambil ya dengan harapan di dalam kerokan ini kita sudah peroleh sampel-sampel yang ingin kita teliti. Ya, misalkan untuk sampel-sampel yang mengarah pada keganasan ya. Jadi selain scraping, nanti cervical ini juga bisa diperoleh dengan cara brushing, ada juga dengan cara swab. Ya, jadi 3 itu biasanya dirangkaikan untuk memperoleh sampel yang adekuat. Nah, ini contoh yang scraping dulu. Selanjutnya, ada oral scraping ya. Ini untuk kerokan di mulut ya, di lapisan mukosa biasanya ini dibutuhkan untuk melihat kelainan-kelainan yang ada pada mulut. Entah ini untuk infeksi atau memang selnya yang mau kita periksa. Tapi biasanya untuk infeksi ya, melihat adanya virus seperti mumps atau papilomavirus bisa juga kita teliti dari ini. Ada juga skin scraping ya atau kerokan kulit. Nah, kerokan kulit ini banyak yang bisa kita teliti, bisa kita lihat juga sel-sel abnormalnya, apakah sudah mengarah pada kanker kulit, atau bisa kita lihat juga mikroorganismenya, ya. Tapi itu di lain bidang ya, itu bidang mikrobiologi. Tapi kalau di bidang sitologi atau bidang sitohistoteknologi, kita mau lihat dia punya bentuk sel kulitnya seperti apa, apakah mengalami abnormalitas atau tidak. Itu skin scraping. Selanjutnya abrasif yang kedua adalah brushing. Ya, jadi kita peroleh dengan cara menggunakan brush atau sikat. Nah, contohnya cervical brushing. Jadi saya katakan tadi, ingat ya, cervical itu bisa kita menggunakan 3. Ada yang menggunakan pertama apa tadi? Untuk cervical? Scraping, Bu. Scraping ya atau kerokan menggunakan spatula. Kemudian yang kedua ada apa ini yang kedua? Brush, ya brushing ya, karena dia menggunakan semacam sikat. Dan yang ketiga menggunakan swab atau kapas swab ya, yang bisa kita lihat itu. Nah, ini contoh cervical brushing. Ada juga oral brushing, ya, sikat di bagian mulut. Nah, ini biasanya untuk mendeteksi adanya kelainan yang ada pada mulut ya, apakah sudah mengalami kanker atau tidak, kemudian untuk melihat infeksinya juga. Jadi rata-rata kalau kita berbicara mengenai sitologi maupun histologi, nah itu kita mau lihat kelainan bentuk sel atau jaringannya, apakah mengarah ke kanker atau tidak, sampai situ. Adapun untuk infeksi, inflamasi, yang itu sudah bidang yang lain ya, tapi rata-rata untuk sitopatologi atau histopatologi, ya kita mau lihat kelainan bentuk selnya. Kemudian yang kedua, untuk yang abrasif, ada yang brushing bronkial atau cuci paru-paru. Sikat paru-paru. Ya, jadi caranya itu dengan cara memasukkan alat endoskopi. Ya, alat endoskopi, nah biasanya alat ini juga dilengkapi dengan kamera. Jadi selain ada sikatnya, kita bisa lihat juga nih, sudah masuk alatnya sudah sampai mana. Apakah sudah sampai ke jaringan target yang kita mau lihat selnya. Kalau belum, ya bisa dicari lagi. Nah, biasanya seperti ini. Untuk caranya ya bisa kalian lihat di YouTube ya, banyak ya. Untuk endoskopi bronkial ini seperti apa. Jadi ini yang menggunakan brushing. Jadi sampelnya diambil dengan cara disikat. Nah, jadi diharapkan di sini kita bisa melihat bentuk-bentuk selnya. Apakah sudah mengarah ke malignan atau tidak. Nah, contohnya ini ya, targetnya di sini. Jadi kalau misalkan targetnya di sini, ya endoskopinya harus masuk sampai ke dalam sini. Jadi endoskopinya biasanya yang kecil ya. Jadi supaya dia bisa masuk ke dalam ke bagian dalam dari paru-paru. Ya, selanjutnya yang brushing ada gastrointestinal brushing ya. Ini yang di bagian saluran pencernaan. Nah, ini contohnya brushing ulcer. Ulcer itu radang pada lambung. Ya, dia mau lihat ini radangnya apakah karena infeksi biasa ataukah karena sel-sel kanker. Ya, jadi ada namanya kanker lambung. Nah, ini dia mau lihat
bentukan selnya itu seperti apa sih? Nah, diambil menggunakan sikat. Ini asli ya, asli gambar yang diperoleh dari organ tubuh manusia. Jadi ini menggunakan kamera. Jadi kameranya di atas alat, nah sikatnya tuh di bawah. Jadi dokter bisa mengamati sudah sampai mana alatnya ini, apakah sudah sampai organ targetnya atau belum. Nah ini targetnya ini, ulcer, adanya semacam luka yang sudah mengalami inflamasi pada lambung. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang mengalami tukak lambung ya atau yang mengalami GERD. Nah, ini biasanya diperiksa dia punya selnya. Kalau tidak sembuh-sembuh ya jangan sampai sudah mengarah ke kanker ya, bukan lagi GERD biasa. Jadi alatnya dimasukkan melalui hidung. Ya, ini contoh yang esophagus brushing ya. Esophagus ini di bagian pencernaan ya. Kita mau lihat juga apakah adanya kelainan sel yang mengarah pada kanker esophagus, bisa juga. Intinya di bagian tubuh manapun itu bisa mengalami kelainan ya. Asalkan ada pemicunya, ya tubuh itu bisa menjadi ganas, bisa mengarah ke kanker. Jadi cara pengambilannya itu seperti tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada scraping, kerokan, ada brushing, menggunakan sikat, ada yang menggunakan swab, ada yang menggunakan washing. Lanjut, nah ini yang ketiga yang menggunakan washing atau cucian ya atau bilasan. Nah, contohnya yang pertama adalah bronchial washing. Jadi bagaimana paru-parunya ini kita mau ambil sampelnya dengan cara dicuci. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya dengan memasukkan cairan salin ya. Salin, karena salin ini yang paling mendekati dengan cairan tubuh kita. Jadi dia isotonis ya, jadi menggunakan salin. Dimasukkanlah salin ke dalam alat endoskopi ini. Nah, lalu cairan salin ini akan masuk ke dalam sela-sela bronkus. Nah, contohnya seperti ini. Keluar dia punya cairan. Setelah masuk dan dicuci, jadi diharapkan dengan adanya cairan dan juga tekanan yang disemprotkan, diharapkan sel-sel yang ada di permukaan bronkus ini akan terlepas, ya, akan dicuci, akan bergabung bersama cairan salin ini. Nah, selanjutnya setelah tercampur di sini selnya, baru kita sedot kembali. Jadi kita harapkan dengan penyemprotan itu kita sudah memperoleh sel-sel yang ingin kita periksa, ya. Contoh ini paru-paru, bronkus, ya. Jadi paru-paru itu kan organnya. Di dalamnya ada organ bronkus, ada alveolus, ya, mulai dari hidung. Ya, ini juga biasanya untuk melihat adanya kelainan-kelainan ya, kelainan-kelainan sel apakah mengarah ke malignan atau tidak. Selanjutnya ada bronkoalveolar lavage ya atau bilasan bronkoalveolar, jadi gabungan antara bronkus dan juga alveolus. Sini ya, jadi dia ini lebih kecil dia punya organ hampir di ujung. Jadi kalau bronkus kan hanya di organ yang besar ini aja ya, yang jaringan yang besar, tapi kalau bronkoalveolar sudah ke ujung-ujungnya, sudah menuju organ-organ yang lebih kecil. Nah, ini juga biasanya kita mau lihat adanya kelainan-kelainan sel ataupun infeksi. Ya, jadi disedot lalu ditarik lagi cairannya. Namanya saja washing, bilasan ya. Jadi diharapkan organ tersebut sudah terbilas baru kita ambil cairannya dengan harapan di cairan tersebut ada sel target yang sudah ikut di sana. Selanjutnya washing ada gastric lavage ya atau bilasan lambung ya. Jadi biasanya lambung juga kita mau ambil bilasannya. Tujuannya sebenarnya macam-macam ya. Segala jenis kelainan bisa dideteksi sebenarnya. Tapi kalau untuk sitopatologi atau sitohistoteknologi, nah tentunya yang berkaitan dengan sel ya. Kita mau lihat sel-sel lambung itu seperti apa sih? Apakah sudah mengarah ke kelainan atau belum atau tidak ya. Selanjutnya ada bladder washing ya atau bilasan kandung kemih ya kalau untuk laki-laki dengan cara dimasukkan ke lubang kencing ya di sini ya seperti kateter dia. Jadi masuk kemudian kita semprotkan cairan salin lagi ya untuk mencuci. Jadi disemprotkan nanti diharapkan sel-sel yang ada pada permukaan bladder ini atau kandung kemih ini akan terlepas ya. Jadi setelah terlepas baru kita sedot lagi cairannya. Baru kita bawa ke laboratorium. Ya, jadi ingat untuk yang eksfoliatif itu adalah sel-sel yang dikeluarkan secara
spontan ya, yang bisa kita langsung peroleh. Ya. Kalau ini tadi yang pertama contohnya urin. Jadi urin kan diperoleh secara spontan tanpa perlu kita tindakan khusus. Tapi kalau yang abrasif ya kita harus melakukan intervensi ya, apakah itu dengan cara kerokan ataukah dengan cara brushing atau washing. Intinya ada tindakan abrasif di sana. Nah, ini contohnya untuk bladder sendiri, kita mau lihat bentukan sel-sel bladder atau sel-sel kandung kemihnya karena ada juga kanker kandung kemih ya. Selanjutnya ada abrasif yang selanjutnya ada swab ya. Ini biasanya untuk cervical swab. Jadi swab itu juga ada cervix itu juga ada yang sampel swabnya. Jadi dia menggunakan swabber, ujungnya ada biasanya ini berisi cotton ya, cotton dari kapas. Jadi biasanya dirangkaikan ada 3, ada kerokan, ada sikat atau brushing, ada yang swab. Jadi seperti ini. Selanjutnya ada nasopharynx swab. Nah, ini yang mungkin sering kita lihat ya, dan mungkin semuanya kita sudah pernah mengalaminya. Swab. Adapun tujuannya itu bermacam-macam ya. Kalau untuk COVID sendiri ya tujuannya untuk melihat dia punya apa kalau COVID ini? Untuk swab COVID, apa yang dilihat di sini? Apanya kalau COVID? Pernah di swab belum kalian semuanya? Pernah, Bu. Iya, pernah. Swab itu untuk mendeteksi apa? Antigen. Ya, antigennya ya. Jadi kalau swab untuk COVID itu kita mau lihat antigennya. Karena virus-virus COVID itu bersarang di sini. Ya, banyak virus COVID di sini. Jadi dengan cara kita swab, kita harapkan virus tersebut ikut di sini, ikut terambil di sini. Jadi nanti kita periksa antigennya, apakah bisa antigen secara imunokromatografi ya atau rapid, bisa juga antigen untuk PCR ya, seperti itu. Tapi kalau untuk sitohisto sendiri di sini ya kita mau lihat bentukan sel-selnya ya, apakah sel-selnya mengalami kelainan atau tidak. Untuk virus sendiri itu di pembahasan lain. Ya, abrasif selanjutnya yang dengan cara swab ada impression cytology. Nah, ini kita mau lihat kelainan pada mata ya. Jadi dengan cara seperti ini, kita kayak menggunakan kertas nitroselulose yang mana bisa langsung menyerap cairan yang ada di mata. Lalu kita masukkan ke dalam tabung seperti ini, baru kita analisis di laboratorium. Ini biasanya untuk melihat bentukan sel-sel mata juga. Ada ear swab, ya. Nah, ini biasanya untuk infeksi, ya. Mau lihat bentukan infeksinya seperti apa. Ada juga, terakhir ini ada dengan cara aspirasi, ya. Tadi kalau yang pertama apa tadi yang pertama? Yang dibedakan berdasarkan teknik pengumpulannya. Yang pertama ada sampel Eksfoliatif, Bu. eksfoliatif ya, atau sampel-sampel yang terlepas secara spontan yang tanpa perlu tindakan abrasif atau tindakan mekanik. Yang kedua apa? Abrasif, Bu. Abrasif. Nah, ini kita sudah ada tindakan ya, apakah tindakan menggunakan brushing atau menggunakan washing atau scraping ataupun swab. Yang ketiga adalah aspiration cytology. Jadi aspiration cytology ini merupakan sel-sel yang diaspirasi dari benjolan yang teraba di dalam tubuh, baik menggunakan jarum atau tanpa menggunakan penyedot ya. Jadi ini biasanya bisa keluar sendiri atau kita harus melakukan tindakan penyedotan. Nanti kita lihat. Ya, prosedur ini juga biasa sering disebut dengan FNAC atau Fine Needle Aspiration Cytology atau FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy. Jadi sama aja. Jadi sel-sel yang kita peroleh dengan cara menggunakan jarum suntik, tapi jarum suntik yang kecil. Karena kalau jarum suntik yang besar, itu untuk sampel-sampel, sampel apa? Kalau jarum suntik yang besar, sampel apa itu? Sampel histologi ya, atau sampel-sampel jaringan. Tapi kalau sampel yang sitologi, ya menggunakan yang jarum yang halus. Ya, kita lihat contohnya. Yang pertama,
FNAC superficial. FNAC superficial ini adalah benjolan-benjolan yang ada di permukaan yang bisa kita raba benjolannya ya. Contohnya aspirasi tiroid ya, benjolan yang ada di kelenjar tiroid ya atau penyakit gondok. Ada juga yang di payudara, ada yang di kelenjar getah bening, ada yang benjolan kista ya yang berisi cairan, ada juga nodul atau massa atau benjolan padat lainnya. Nah, ini bisa kita peroleh dengan cara aspirasi superficial, yaitu yang di permukaan. Ada juga aspirasi yang dalam. Ya, ini untuk organ-organ dalam seperti aspirasi ginjal, hati, paru-paru, transbronkial dan lain-lain. Jadi semuanya bisa kita peroleh sampelnya. Ya, ini contoh yang aspirasi atau FNAC superficial. Yang pertama aspirasi tiroid ya. Jadi biasanya orang normal, kalau orang normal kan tiroidnya itu ya biasa saja ya, tidak ada benjolan. Tapi kalau sudah mengarah ke kanker tiroid ataupun gondok, nah biasanya tiroidnya ini membesar ya, membesar. Nah, dokter ingin tahu pembesarannya ini karena apa? Apakah karena infeksi biasa ataukah karena kanker? Nah, diambillah sampelnya berupa cairan di sini. Nah, ini yang nanti kita teliti di laboratorium ya sebagai ATLM. Selanjutnya, aspirasi selanjutnya adalah aspirasi payudara ya. Jadi kita ambil benjolan yang ada di payudara. Nah, biasanya karena ini letaknya agak di dalam ya, memang di permukaan tapi agak di dalam, biasanya dokter menggunakan alat bantu ya. Biasanya ini berupa ultrasound atau CT scan ya, yang mana kita bisa mengamati letak benjolannya itu di mana. Jadi ada alat yang dia gunakan. Seperti alat USG gitu ya. Nah, masanya di sini, letaknya di sini, maka kita ambil sampelnya di sini. Ya, tentunya ini untuk melihat adanya kelainan-kelainan sel payudara yang bisa mengarah ke kanker. Ada juga yang FNAC superficial yang di kelenjar getah bening ya, karena kelenjar getah bening itu kan di permukaan tubuh ya. Dan yang mana kalau mengalami kelainan kita bisa lihat perubahan bentuknya, biasanya menjadi besar. Biasanya ini banyak berada di bagian-bagian lipatan tubuh ya, seperti di ketiak, selangkangan, kemudian di leher. Pokoknya bagian-bagian tubuh yang ada lipatan dan juga lunak. Nah, ini contoh yang di leher ya, di biopsi menggunakan FNAC. Jadi disedot saja gitu ya, pakai jarum. Nah, ini semua limfonod ini, limfonod. Limfonod itu nama lainnya kelenjar getah bening ya. Ada yang tahu dalam kelenjar getah bening ini ada apa saja sih? Yang dalam benjolan ini? Apa isinya? Isi kelenjar getah bening? Isinya apa? Kelenjar getah bening? Isinya Cairan adalah ya cairan apa? limfa, Iya, cairan limfa ya, tapi cairan limfa itu isinya apa? Sel darah putih, Bu. Ya, isinya sel darah putih ya, sel-sel imun, semuanya di sana. Jadi hanya sel darah putih saja, tidak ada sel darah merah. Ya. Jadi kalau pembengkakannya menandakan adanya apa? infeksi Bu. Ya, adanya infeksi. Karena kan isinya sel darah putih. Kalau ada infeksi, berarti kan sel darah putih diproduksi dalam jumlah banyak ya, diproduksi dalam jumlah banyak untuk membunuh kuman. Ya karena produksinya berlebih, maka dia akan bengkak. Akan bengkak karena sel-sel darah menganggap ini kuman ini ada banyak atau berbahaya, maka dia produksi dalam jumlah banyak. Tapi kelainan lainnya adalah kalau dia pembengkakannya itu abnormal. Artinya harusnya yang bengkak biasa, dia bengkaknya berlebih. Nah, ini biasanya sudah mengarah ke kanker. Bukan lagi infeksi biasa, tapi sudah kanker. Yang mana sel-sel darah putih tumbuh tak terkendali. Namanya adalah apa namanya? Untuk kanker kelenjar getah bening ini? Namanya kanker limfoma ya, limfoma yaitu pertumbuhan sel-sel limfosit yang tak terkendali. Ya, limfoma juga dibagi biasanya ada limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin, nanti bisa kalian baca-baca. Nah, selanjutnya aspirasi dalam selanjutnya adalah aspirasi ginjal ya. Ini juga bisa mau lihat dia punya kelainan-kelainan apakah karena infeksi
inflamasi ataukah perubahan bentuk selnya. Nah, ini biasanya menggunakan alat ya, ultrasound. Ada juga aspirasi hati. Intinya hampir semua organ dalam ya bisa diambil selnya ya dengan berbagai cara. Iya, mungkin cukup sekian. Sampai sini ada pertanyaan mengenai jenis-jenis sampel sitologi dan juga teknik pengambilannya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, waktunya sisa 7 menit ya. Karena menggunakan yang gratisan. Tapi Bu, saya mau bertanya Bu. Iya. Bertanya apa, Bu? Pada pasien yang terjadi pembengkakan kelenjar, Bu, Iya. bagaimana itu? Apakah misalkan untuk pemeriksaan bakteri tuberkulosis, apakah memang sampelnya harus diambil cairannya lewat kelenjarnya itu, Bu, untuk melihat pertumbuhan TB di sana, atau bagaimana? Tumbuhan TB periksa kelenjar getah bening ya? Iya, kalau misalkan ada pasien yang ini Bu, membesar kelenjarnya, iya. Karena TB ya? Iya, karena TB. Iya, bisa jadi Bu. Karena TB itu kan biasanya asalnya di paru-paru, ya, di paru-paru. Iya. Tapi kalau dia sudah parah, itu dia bisa menyebar sampai ke darah. Ke darah, bahkan bisa masuk ke kelenjar getah bening. Jadi bisa, Bu. Bisa kita lihat infeksi TB di sana. Entah dia masuk sendiri oleh aliran darah, atau dibawa oleh sel-sel leukosit. Ya, karena sel-sel itu kan selalu beredar. Entah dia terbawa sendiri di sana atau sel-sel leukosit yang membawanya di sana. Tujuannya apa bawa ke sana? Ada yang tahu kenapa kuman-kuman yang masuk ke dalam darah itu biasanya singgah dulu nih, singgah di kelenjar getah bening. Untuk apa sebenarnya dia singgah di sana? Supaya dimusnahkan ya. Karena di sana itu markasnya. Kalau di sistem pemerintahan namanya markas tentara. Di sana semua pasukan elit-elit terkumpul di sana. Antibodi pun terbentuk di sana. Kemudian senjata-senjata berupa sitokin dan lain-lain itu juga dibentuk di sana. Jadi kalau kuman-kuman, baik itu virus, jamur, bakteri sudah masuk di sana, ya berarti itu sudah serius. Artinya pasukan-pasukan yang biasa itu sudah tidak mampu menangani. Artinya misalkan kalau dia tempatnya di paru itu sudah tidak bisa menangani lagi, sudah bobol pertahanan pertamanya. Kumannya sudah masuk ke lapisan berikutnya, sampai masuk ke darah. Nah, jangan sampai TB ini masuk ke otak. Ya, jadi dia singgah dulu nih, sel-sel atau pasukan itu bawa dulu di bagian lymph node atau di bagian kelenjar getah bening. Nanti kalau getah bening tidak mampu mengurusi, nah dia bisa menjalar kemana-mana. Tapi pasukan elitnya atau pasukan pembunuh mikroorganisme terkuat itu ada di lymph node. Di sana berkumpul semua sel-sel limfosit dan lain-lain yang berfungsi memproduksi antibodi. Jadi di sana dia dimusnahkan semuanya. Makanya kalau misalkan mikroorganismenya banyak dan kuat, nah lymph node-nya akan mengalami pembengkakan. Artinya dia benar-benar serius mau menangani. Dia produksi dalam jumlah banyak. Kalau pasukan elit 100.000 tidak cukup, dia tambah 1.100.000 pasukan elit. Jadi banyak di sana. Sebenarnya pembengkakan itu untuk pertahanan tubuh juga ya, suatu mekanisme untuk melindungi tubuh atau membasmi mikroorganisme. Itu mekanisme yang normal. Tapi yang menjadi tidak normal apabila dia sudah mengganggu fungsi tubuh dan juga sudah menjalar ke yang lain. Jadi apapun itu bisa kita deteksi di sana. Kalau dia sudah masuk ke dalam darah ya, asalkan dia masuk ke dalam darah, pasti singgah ke kelenjar getah bening itu. Tapi itu sudah yang stadium parah sekali ya. Biasanya kalau masih di paru, TB itu masih di paru ya masih bisa kita atasi ya, baik menggunakan sel-sel imun kita sendiri atau menggunakan bantuan obat-obatan ya. Jangan sampai sudah sampai ke lymph node apalagi ke otak. Iya, kurang lebih begitu, Bu. Apa sudah paham? Ya Bu, terima kasih. Iya, ada lagi pertanyaan mengenai jenis spesimen. Ini temannya yang
lain bagaimana ya? Saya bingung. Sudah 3 kali pertemuan tapi belum ada yang masuk nih. Kalau begini ya artinya saya tidak bisa tolong ya. Maksudnya saya sudah kasih keringanan ya untuk yang jauh bisa online. Kalaupun kita offline, kita belajar di kelas ya bisa dengan cara video call. Tapi kalau tidak juga mengindahkan ya saya tidak bisa bantu lagi ya karena saya sudah kasih keringanan. Tolong nanti sampaikan ke temannya yang tidak hadir untuk hari ini karena nilainya sendiri ya tanggung jawabnya dia. Saya tidak bisa bantu. Kalau mau nilai bagus ya perbaiki kehadirannya, perbaiki tugas, perbaiki Meet dan juga perbaiki UAS. Karena saya nilai dari situ. Saya hanya memfasilitasi ya, saya bukan memberikan nilai. Nilai itu kalian sendiri yang beri untuk diri kalian. Jadi saya hanya mengkalkulasi saja apa adanya. Iya, Bu. Iya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan saja dulu ya. Insya Allah kita lanjut minggu depan mengenai teknik kita masuk ke pap smear ya. Kalau ada yang mau pelajari kita masuk ke pap smear mulai dari teknik pengumpulan sampel sampai dengan pewarnaannya. Kita bertahap. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai sini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.